Swastiastu. Kisah rohani Anjanea memakan matahari. Pada suatu hari, ketika memperhatikan kera-kera bermain di lereng Gunung Kailas, Dewa Siwa yang agung dan istrinya Parwati ingin melakukan seperti itu, sehingga mereka merubah diri mereka menjadi kera dan menikmati ayunan dari satu cabang ke cabang pohon yang lain dan memetik sari buah di hutan. Mereka menjadi kera hanya sebentar, tetapi ketika mereka kembali ke dalam wujudnya yang semula, Parwati menjadi terkejut sekali. Dia menyadari bahwasanya dia sudah hamil. Tidak lama kemudian, dia melahirkan seorang anak kera. Melihat istrinya begitu sedih, Siwa memanggil Wayu, Dewa Angin. "Bawalah bayi ini, carilah orang lain untuk merawatnya." Karena Wayu adalah Dewa Angin dan berembus kemana-mana, beliau mengetahui segala sesuatu. Beliau mengetahui ras-ras kera manusia yang cerdas, para wanara, yang tinggal di dalam hutan Kiskinda. Beliau juga mengetahui pemimpin mereka, Raja Kesari dan Ratu Anjana, yang tidak berbahagia karena tidak punya anak. Jadi, ketika sang raja dan ratu sedang duduk di pura, memohon kepada Tuhan seorang anak, Wayu yang tidak kelihatan meletakkan anak kera tersebut di pangkuan Ratu Anjana. Dengan kegembiraan yang luar biasa, setelah doanya terpenuhi, raja dan ratu memanggil anak pangeran itu Anjanea, atau putra dari Anjana. Anak kera tersebut membesar dengan amat cepat, jauh lebih cepat dari pertumbuhan bayi apapun yang normal. Nafsu makannya juga sangat besar, dan ibunya mengalami kesulitan mencari makanan yang cukup untuk diberikan kepadanya. Suatu hari, ia menangis. "Aku masih lapar, apalagi yang saya bisa makan?" Ibunya tidak punya makanan, tetapi dia berpikir bahwa ia sudah cukup besar untuk mencari makanan sendiri di hutan. Sehingga dia menunjukkan matahari di senja hari di angkasa. "Aku tidak punya makanan di sini untukmu, anakku. Tetapi jika kamu ingin, kamu bisa mencari makanan sendiri di hutan. Kamu akan mengetahui makanan mana yang baik dimakan, karena makanan apapun yang merah seperti matahari berarti sudah matang." Anjanea adalah seorang pemuda yang cerdas. Dia berkata, "Terima kasih atas nasihatnya, Bu. Tetapi kebanyakan buah di hutan begitu kecil. Matahari merah. Karena itu, matahari pasti sudah matang. Dan itu buah yang sangat besar, bukan? Pasti itu akan memuaskan rasa laparku." Ibunya berusaha untuk menjelaskan bahwa ini bukanlah pikiran yang bagus. Tetapi Anjanea tidak mendengarkannya. Dengan kekuatan dari ayahnya, Siwa dan Wayu, Dewa Angin, dia meloncat tinggi ke angkasa, membesar dengan ukuran luar biasa. Dewa Matahari sampai lewat batas kecepatannya di angkasa. Duduk di keretanya yang berapi, ditarik oleh 8 kudanya yang bersinar. Anjanea dengan mudah mendapatkannya dan menangkapnya semua dan memasukkan ke dalam mulutnya. Seluruh angkasa menjadi gelap. Indra, Raja Surga, bertanya kepada Agni, Dewa Api, "Apa yang menyebabkan kegelapan yang mendadak ini? Pasti ada sesuatu yang menutupi matahari. Lepaskanlah senjatamu ke arah itu," saran Agni. Dengan demikian, Indra melepaskan senjata petirnya yang dahsyat, meluncur cepat di angkasa. Kemudian, Indra menaiki gajahnya yang bertaring dan diarahkan oleh sinar bintang-bintang. Dia mempercepat perjalanannya menuju matahari. Senjata petir menghantam muka Anjanea, melukai rahangnya. Hindu Times Channel kini memiliki fitur Join Member. Dengan mengklik Join Member di bawah video ini, Anda mendapatkan fitur-fitur konten yang lebih eksklusif. Anda dapat memilih salah satu di antara 3 fitur member kami, yakni Kanista, Madhyama, dan Utama, sesuai kebutuhan Anda.
Sebelum video ini kita lanjutkan, kami menawarkan beberapa jenis merchandise untuk Anda. Kami menyediakan t-shirt, tote bag, dan majalah Hindu Times edisi 13 hingga 15. Untuk membeli secara online, silakan klik link pada kolom deskripsi. Anjaneya mencabut senjata itu dari pipinya. Matahari tetap tersimpan di dalam mulutnya. Ketika Indra sampai di sana, dia melihat kera raksasa memegang senjata petirnya. Karena bingung, dia lari kepada Brahma, kakek para dewa. Tetapi, ketika beliau memberitahukan Brahma tentang apa yang telah dilihatnya, Brahma tersenyum. Kera itu mempunyai kekuatan siwa. Jadi, kamu tidak bisa memaksanya untuk membuka mulutnya. Kamu hanya bisa membujuknya dengan baik, sampai dia puas dan mengembalikan matahari kepada kita. Dengan demikian, Brahma, Indra, Agni, dan Wayu bersama dengan jutaan dewa lainnya mendekati Anjaneya. Mereka memohon, "Mohon membuka mulutmu." "Mengapa aku mesti membuka mulutku?" kata kera itu melalui cengkeraman giginya. "Jika kamu lakukan itu, kamu akan mendapatkan umur panjang," kata Brahma. "Jika kamu lakukan itu, kamu akan menjadi yang paling terkenal di antara semuanya," Indra berkata. "Jika kamu lakukan itu, api tidak akan membakarmu," kata Agni. "Jika kamu lakukan itu, kamu akan bisa lari cepat secepat angin," kata Wayu. Tetapi Anjaneya diam terus menahan matahari di dalam mulutnya. Dia tidak peduli dengan berkah mereka. Apa yang dia inginkan saat itu adalah agar rahangnya tidak masih terluka. Brahma dapat membaca pikiran Anjaneya. Beliau mengatakan, "Anjaneya, aku mengetahui bagaimana caranya menyembuhkan rahangmu." Anjaneya meliriknya dengan perasaan ragu. Apakah ini tipuan? Tetapi Brahma menuangkan air dari panci ajaibnya ke pipi Anjaneya. Dan seketika itu, rasa sakit rahangnya hilang. Anjaneya tersenyum dengannya. Kemudian, Brahaspati, pendeta bijak para dewa, melangkah ke depan. "Kami tahu kamu lapar, Anjaneya, dan itulah sebabnya mengapa kamu berusaha memakan matahari." Anjaneya menganggukkan kepalanya. Dia merasakan perutnya keroncongan. Brahaspati berkata, "Matahari bukanlah makanan yang baik. Sebenarnya, matahari bukan makanan. Kami akan memberikan kamu berkah, sehingga untuk memuaskan laparmu, kamu dengan mudah dapat mengumpulkan buah-buahan di seluruh dunia." Anjaneya masih juga tidak melepaskan matahari itu dari mulutnya. Tetapi dia memeringkan kepalanya. Sepertinya dia berpikir tentang tawaran itu. Brahaspati melanjutkan, "Di samping itu, kami akan menganugerahkan kamu pengetahuan penggunaan ramuan. Dari ramuan ini, kamu akan mampu membuat segala macam obat." Memikirkan tawaran ini sebagai berkah yang tepat, Anjaneya mau membuka mulutnya. Dengan banjir sinar, dewa matahari yang berkilauan keluar dari kereta yang bersinar. Angkasa menjadi terang benderang lagi. Dari sejak itulah, Anjaneya disebut sebagai Hanuman, atau orang yang rahangnya telah disembuhkan. Sungguh-sungguh Hanuman memakan banyak buah yang sangat bagus dan mengetahui semua ramuan pengobatan. Dia menjadi terkenal di seluruh India dan di seluruh dunia sebagai pelayan yang paling berani dari Raja Ramacandra yang mulia. Tetapi itu merupakan kisah yang lain. Demikian kisah rohani mengenai Anjaneya memakan matahari. Saksikan kisah-kisah rohani selanjutnya hanya di Hindu Times Story. Om Santi 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 Om.